Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar tematik, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, kita masih pakai buku yang kita miliki, yaitu buku PR Intan Pariwara. Nah, di sini kita akan belajar 3 muatan pelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia, kemudian IPS, dan PPKN. Nah, apa itu bahasa Indonesia? Kita akan review sedikit tentang informasi penting dalam bacaan, karena di pembelajaran 1 kemarin anak-anak sudah belajar tentang informasi penting ini dan juga peta pikiran. Nah, kemarin caranya kita harus mencari kata kunci dan pokok-pokok isi bacaan untuk memperoleh informasi penting dalam bacaan. Nah, kemarin kan udah tahu cara untuk mencari kata kunci. Sekarang cara mencari pokok isi bacaan yaitu mencermati ide pokok tiap-tiap paragraf, gitu ya maksudnya. Kemudian kenapa kita harus mencermati? Ya karena ide pokok paragraf itu adalah landasan utama dalam menuliskan suatu paragraf. Nah, ketika kita sudah memperoleh ide pokok, kita dapat menuliskannya dalam bentuk peta pikiran atau peta konsep yang kemarin telah kita pelajari juga. Jadi bisa dibuat dalam bentuk diagram agar anak-anak lebih bisa mencari pokok isi bacaan ini. Anak-anak bisa melakukan latihan yang ada di buku kalian masing-masing. Kalau tidak salah ada di Mari Beraktivitas 1. Anak-anak bisa langsung mempraktekkannya ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat pesisir. Kita adalah manusia. Kemudian di sekitar kita itu bisa disebut lingkungan. Nah, manusia dan lingkungan itu hidup di bumi ya bersama-sama, tentunya akan ada interaksi. Nah, antara manusia dengan lingkungannya akan ada interaksi. Nah, salah satunya adalah lingkungan alam, yaitu laut. Nah, di laut itu biasanya ada apa anak-anak? Biasanya mata pencahariannya apa? Sebagai nelayan, sehingga di kawasan laut itu ada banyak ikan, kerang, dan sebagainya. Banyak desa nelayan yang dikembangkan. Jadi mereka itu mengembangkan sebagai wisata bahari. Di buku LKS kalian itu ada barcode. Nah, ada barcode itu bisa dilihat, di-scan pakai HP, atau kalau tidak mau repot-repot, buku guru sudah menuliskan di sini, yaitu desa nelayan yang mengembangkan potensi wisatanya. Itu antara lain ada desa nelayan Seliu di Pulau Seliu Belitung, itu tempatnya. Nah, jadi desa nelayan ini berada di pulau yang terpisah di Belitung sana. Jadi dia sangat menarik. Nah, di sana itu tidak ada kendaraan roda 4. Nah, yang menarik ini perahu nelayan ditata berjajar rapi untuk menarik wisatawan. Sehingga di sana itu wisatawan dapat berkeliling pulau dengan menyewa kendaraan roda 2. Nah, ini karena di sana tidak ada kendaraan roda 4 ya anak-anak. Kemudian desa yang kedua ada desa nelayan Amet. Itu ada di Karangasem, Bali. Nah, di desa ini wisatawan itu bisa melakukan berbagai macam aktivitas khas warga sebagai nelayan, karena di sana adalah desa nelayan. Nah, di sana wisatawan juga dapat membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan. Kemudian yang terakhir ada desa nelayan Mola. Nah, desa ini ada di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Nah, di sana itu memiliki hasil budaya yang khas, yaitu udang rongge yang sudah diekspor ke luar negeri. Masya Allah ya anak-anak. Jadi udang rongge ini tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga sudah diekspor ke luar negeri. Nah, selain menjadi nelayan di desa Mola ini, banyak warga yang bekerja
dengan memelihara ikan pada keramba di sepanjang pesisir pantai. Nah, jadi bagaimana sih pembangunan ekonomi di desa nelayan itu? Jadi urutannya ya, prosesnya itu kan nelayan melaut. Nah, di pagi hari biasanya nelayan itu kembali dari laut membawa hasil tangkapannya. Nah, di pagi hari itu juga mereka langsung ke pelabuhan ikan, jadi agar ikan tersebut masih segar. Nah, setelah di pelabuhan ikan itu, nanti ikan tersebut dibawa ke tempat pelelangan ikan atau biasa disebut TPI. Nah, apa saja yang dilakukan di TPI? Jadi di TPI itu ada transaksinya adalah lelang. Jadi nggak dijual langsung, tapi dengan cara lelang. Nah, di sini ada nelayan sebagai penjual ya. Kemudian pembelinya siapa? Pembelinya itu adalah pedagang ikan. Nih, jadi ada banyak biasanya karena dilelang kan. Jadi pedagang ikan A, B, C misalnya. Pada saat pelelangan itu ada juru lelang, di mana dia yang sebagai penengah antara nelayan dan pembeli. Jadi ikan itu dilelang mulai dari harga terendah, kemudian yang berhasil membeli nanti adalah pedagang yang memberikan tawaran dengan harga tertinggi. Nah, ini kemudian setelah pedagang atau pembeli tadi berhasil melelang dengan tawaran tertinggi, nanti pedagang tadi mendistribusikan ikan ke pedagang kecil, lalu pedagang kecil menjual ikannya ke konsumen. Nah, seperti itu. Tapi lelang ini tidak dilakukan di semua wilayah pesisir. Jadi ada juga di Pasar Warloka, yaitu Manggarai Barat, itu yang merupakan tempat pasar barter. Jadi anak-anak tahu barter ya. Jadi barter itu tukar menukar barang. Jadi barang dibayar dengan barang. Nah, di Pasar Warloka ini dia biasanya ada itu di hari Selasa. Nah, di pasar ini ikan itu ditukar dengan hasil bumi dari pegunungan, yaitu bisa padi, jagung, sayur maupun yang lain-lain. Nah, hal ini mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya karena terdapat perbedaan kebudayaan ya dari pesisir dan juga pegunungan. Lalu kita akan belajar lagi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban ya, pasti sudah paham. Nah, di sini Bu Guru mau menambahkan. Jadi hak warga negara itu apa? Suatu kewenangan yang dimiliki warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian kewajiban itu suatu keharusan, jadi wajib itu harus yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, antara hak dan juga kewajiban ini harus seimbang. Apakah artinya? Jadi kita harus mengutamakan kewajiban dahulu daripada hak. Jadi kalau kita sudah menjalankan kewajiban, kita boleh menuntut hak. Nah, ini contohnya. Hak dan kewajiban dalam kegiatan pelelangan ikan yang tadi sudah kita bahas. Tadi di sana kan ada nelayan, juru lelang, kemudian pembeli. Nah, di sini nelayan itu memiliki kewajiban menjual atau menyediakan ikan segar. Nah, hak nelayan setelah menjual atau menyediakan ikan yang segar tadi adalah mendapat harga yang layak. Dari siapa? Dari pembeli. Nah, sedangkan kewajiban pembeli sendiri itu adalah membayar ikan sesuai kesepakatan hasil dari kegiatan perlelangan ikan tadi. Nah, nanti hak dari pembeli yaitu mendapatkan ikan segar. Nah, kemudian sebagai penengah yaitu juru lelang itu memiliki kewajiban melakukan lelang ikan. Nah,
Ini merupakan kewajiban juru lelang. Kemudian haknya setelah dia melakukan lelang ikan, lelang itu berhak menentukan harga lelang, gitu ya. Nah, jadi itu tadi contoh di kegiatan perlelangan ikan. Nah, kalau di kita sendiri yang memiliki peran masing-masing, ada yang pelajar ya, sebagai pelajar, kemudian di rumah sebagai anak, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan baik. Nah, seperti itu. Apa aja hak dan kewajibannya? Ingat, kemarin kita sudah belajar, bisa diingat-ingat lagi atau dibuka lagi bukunya atau videonya di pembelajaran sebelumnya. Seperti itu ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.